Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang sudah di bab mawaqiti as-shalah, yaitu tentang waktu-waktu salat. Qala Imam Al-Bukhari babu as-salatu kafaratun. Bab salat itu kafarah. Apa makna kafarah? Kafarah adalah takfiru adzunub, yaitu menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Karena kita ketahui bahwa kesalahan itu bisa dihapus dengan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. Tapi di sini adalah kesalahan yang sifatnya dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar butuh taubat dan butuh tahallul anil madzalim. Kalau itu berkaitan dengan orang lain, minta kehalalan dari orang lain. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya anil A'mas ay Sulaiman ibnu Mihran qala haddatsani Syaqiqun qala sami'tu Hudzaifah ay Hudzaifah ibnu Yaman sirru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, dulu kami pernah duduk-duduk di sisi Umar. Faqala, lalu Umar berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, ayyukum yahfadhu qala Rasulillah fil fitnah. Siapa di antara kalian yang menghafal hadis-hadis Rasulullah tentang fitnah? Qultu ana, kata Hudzaifah, saya. Kama qala innaka alaihi aw alaiha la jaziun. Sungguhnya engkau Umar tidak ada masalah atasmu. Di zamanmu ini, di zaman kekhalifaanmu tidak akan muncul fitnah. Tidak akan muncul firqah-firqah yang menyimpang. Berbeda nanti di zaman Utsman, di zaman Ali. Mulailah muncul Khawarij, mulailah muncul Rawafidah, Qadariyah dan yang lainnya. Nah, di zaman Umar, di zaman kekhalifahan Umar, fitnah-fitnah tersebut mutlak, tertutup. Belum apa? Belum muncul. Kalau muncul langsung dibantai sama Umar bin Khattab. Qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Aku berkata kepadanya, fitnah seseorang terhadap harta, keluarga, anak, dan tetangganya. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Adua, musuh. Disebutkan di ayat setelahnya apa? Fitnah dan adu. Ujian bagi kalian. Tukaffiruha as-shalah was-shaumu was-shadaqatu wal-amru wan-nahyi. Fitnah tersebut bisa dihapus kesalahannya dengan apa? Dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar. Qala laisa hadza urid. Kata Umar, bukan ini yang saya inginkan. Walakin al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Tapi fitnah yang saya inginkan adalah fitnah yang seperti gelombang. Gelombang yang ada di lautan, senantiasa berkesinambungan datang menyerang. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Fitnah itu wahai Umar tidak terjadi pada kekhalifahan. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya antara fitnah tersebut ada pintu yang menutup.
Sehingga apa? Sehingga tidak terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana dia menjadi khalifah selama 10 tahun. Qala ayuksaru am yuftahu? Apakah pintu tersebut dihancurkan ataukah dibuka? Qala yuksar. Kata Hudzaifah, akan dihancurkan. Kapan ini? Setelah meninggalnya Umar bin Khattab. Qala idzan la yughlaqu abadan. Kata Umar lagi, kalau begitu tidak akan dibuka, tidak akan ditutup selama-lamanya. Qulna akana Umar ya'lamul bab. Adalah Umar, apakah Umar yang mengetahui pintu tersebut? Qala na'am. Nanti Umar yang dimaksud oleh pintu tersebut. Dia adalah pintunya. Kama anna dunal ghadi al-laila, sebagaimana dunal ghadi bukan besok, tapi malam ini. Inni haddastuhu bihadisin laysa bil aghalati fahibna an-nas ala Hudzaifah. Biarkan kami bertanya kepada Hudzaifah lagi, apa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Fa amarna masruqan. Lalu Masruq, kami memerintahkan kepada Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Namanya apa? Masruq dicuri. Karena dulu dia masa kecilnya pernah dicuri orang. Masih bayi dia dicuri. Fasalahu faqala al-babu Umar. Lantas Masruq bertanya kepada Hudzaifah, dan dimaksud ada pintu tersebut adalah Umar. Jadi yang menjadi syahid dari hadis ini yaitu perkataan Hudzaifah, "Tukaffiruha shalah." Bahwa fitnah-fitnah, dosa-dosa yang terjadi dalam harta, keluarga, anak-anak dan lainnya itu bisa dihapus dengan amalan soleh. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zurai'in an Sulaiman at-Taymi an Abi Utsman an-Nahdi an Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud anna rajulan ashaba imra'atin qublah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada seorang pemuda, sahabat, yang disebutkan namanya ini, mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Ini bukan menyentuh aja, dia cium ini. Fa'atan Nabi, lalu dia mendatangi Nabi, sementara Nabi mengimami para sahabatnya sholat asar. Setelah selesai, dia ikut masuk dia sholat asar. Selesai sholat, langsung dia dapat jumpai Nabi. Fa'akhbaroha, dia kabarkan hal tersebut. Dia mencium apa? Mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Fa'anzalahullahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan surah atau ayat di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan perbuatan ini. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Tegakkanlah salat di ujung nahar, di ujung siang. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Lantas Rasulullah bertanya, apakah engkau sholat asar bersama kami? Iya, sholat asar. Faqala ar-rajul ya Rasulullah ali hada, apakah ayat ini turun untukku? Karena sababun nuzulnya kan dia, sebabnya dia datang mengadu kepada Rasulullah. Qala li jami ummati kullihim, ini untuk apa? Untuk seluruh umat. Umatku tak kala mereka melakukan kesalahan terus disertai dengan kebaikan, maka akan tambuha, kebaikan tersebut menghapus keburukan. Jadi setan itu berusaha bagaimana membuat kita jauh dari kebaikan tak kala kita berbuat dosa. Sedikit saja lihat cewek gitu di TikTok atau di apa gitu, pasti kita akan futur, malas datang sholat berjamaah, malas begini, malas begitu. Nah, tapi itu harus dilawan. Harus dilawan dengan apa? Dengan diusahakan melakukan amalan soleh.
Karena triknya syaitan adalah menjauhkan kita dari kebaikan. Jadi ada suatu kaidah di dalam usul tafsir bahwa keumuman sebab, kekhususan sebab itu bukan ibrah, bukan patokan. Tapi yang dianggap adalah umumul lafzi, la bi khususis sabab. Ayat ini kan sifatnya umum. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayyi'at. Sementara sebabnya khusus. Maka ini la yutabar, tidak dianggap. Yang dianggap adalah keumuman ayat. Babu fadlis sholati li waqtiha. Bab keutamaan sholat di waktunya. Kita tahu Pak bahwa sholat itu ada 3 waktu. Awal waktu, wasatul waktu, akhirul waktu. Taruhlah duhur nih. Duhur itu masuk jam sekarang ini jam 12:15 ya. Masuk waktu duhur. Nah ini adalah awal waktu. Kemudian taruhlah akhir duhur jam 3 kira-kira. Taruhlah jam 3. Jam 3:10. Nah berarti di tengah-tengahnya itu ada wasatul waktu. Ketika seseorang itu masih sholat di jam 3:09, masih dapat 1 rakaat sebelum masuk asar, meskipun nanti 3 rakaatnya waktu asar, maka dia masih dihitung apa? Ada. Apa itu? Mengerjakan sholat di waktunya. Makanya apa? Usolli sholat ad-duhri adaan lillahi ta'ala kan? Imaman fi rana asri gitu. Nah, sebagai imam di rana asri. Balik baban. Di balik baban. Jadi apa? Adaan, yaitu mengerjakan sholat di waktunya. Jadi kalau masih dapat 1 rakaat sebelum masuk waktu sholat berikutnya, maka dia dihitung apa? Ada. Kalau sudah lewat waktunya, maka dia qadha, mengerjakan di luar waktu. Nah, kalau dia mati di jam 3. Mati di jam 3:09. Belum sempat sholat, maka dia berdosa kan? Maka dia dianggap apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun maknanya di sini takhiru waktu sholat, mengakhirkan waktu sholat hingga apa? Keluar waktunya. Nah itu maknanya apa? Sahun. Nah tapi kalau masih dikerjakan di jam 2 di jam berikutnya, masih dikategorikan waktu sholat. Haddatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah ibnu Al-Hajjaj qala Al-Walid ibnu Aizari akhbarani qala sami'tu Aba Amri Asy-Syaibani. Aba Amri Asy-Syaibani adalah seorang tabi'in. Yaqulu haddatsana sahibu hadhihi dari, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Wa asyara ila dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengisyaratkan ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala sa'altun nabiyya, lantas Abdullah bin Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya. Salat di waktunya. Kalau sekiranya dia salat di awal waktu, ada keutamaan lagi. Tapi ini di duhur, asar, maghrib sama subuh saja. Adapun isya, waktu afdolnya itu diakhirkan. Mungkin karena musim-musim politik, ngobrol dulu sampai jam 11, mencari pilihan yang terbaik. Nah, sampai jam 10 lewat.
Ini waktu-waktu yang afdal. Qala summa ayyu. Kemudian apa lagi? Qala summa birrul walidain. Kemudian amalan berikutnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayyu. Kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Coba lihat urutannya. Salat, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan Allah itu didahulukan daripada yang berkaitan dengan kedua orang tua. Paham ini Pak? Ketika nanti bentrok ini antara hak Allah dengan hak orang tua, maka didahulukan hak Allah. Nah kalau sekiranya nanti bentrok nih antara berbakti dengan berjihad, maka didahulukan berbakti daripada apa? Daripada berjihad. Kalau ada panggilan jihad ke Rempang mungkin, ya kan? Panggilan jihad ke sana. Terus orang tua kita butuh diambilkan kayu bakar dan yang lainnya, maka kita butuh izinnya. Mak, boleh nggak saya ikut jihad ke Rempang? Nggak boleh nak. Siapa yang melayani saya di sini? Maka Anda harus berbakti kepadanya. Karena itu yang lebih utama daripada berjihad. Qala haddatsani bihinna walau istazatuhu lazadani. Demikianlah kata Abdullah bin Mas'ud yang disampaikan kepadaku, seandainya aku minta tambahan, niscaya dia akan menambahkan lagi. Tapi Abdullah bin Mas'ud cukup 3 hari. Babus shalawatul khamsu kaffaratun. Bab salat 5 waktu kafar, menghapus dosa-dosa. Haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah qala haddatsani ibnu Abi Hazim wa Darawardi an Yazid an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaksilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fa dzalika mislu shalawatil khamsi yamhullahu bihal khataya. Rasulullah ini mengkiaskan orang yang sholat dengan orang yang mandi 5 kali dalam sehari semalam. Pak Joko berapa kali mandi? Sekali. Ada lagi mati air nih. Lagi susah. Mengkiaskan apa? Orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari semalam. Kira-kira masih ada nggak tersisa dagingnya? Masih ada tersisa kotorannya? Maka enggak. Nah demikianlah orang yang sholat 5 waktu, terhapus kesalahan-kesalahannya. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana menurut kalian? Kalau seandainya sungai di depan pintu salah satu di antara kalian, kemudian kalian mandi dalam sehari semalam 5 kali, mata kul dalika yubqi min ini. Bagaimana menurutmu? Apakah masih tersisa kotoran di badannya? Qalu la yubqi. Tidak akan tersisa lagi daging kotoran dari tubuhnya. Maka hal itulah seperti sholat 5 waktu. Yamhullahu bihal khataya. Nah ini sangat jelas pendalilannya, di mana sholat itu seperti air. Sholat itu seperti apa? Air yang menghilangkan kotoran-kotoran. Babu tadri sholati an waktiha. Bab orang yang menyia-nyiakan sholat hingga keluar waktunya. Haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Mahdiyun an Ghailana an Anasin ma a'rifu syai'an mimma kana ala ahdin nabi qila as-shalah qala alaysa shalatum ma shalatum fiha. Di situ doyatum atau doyatum
Iya, di sini sonatun. Apa? Situ doyatun. Antum apa dan? Doyatun juga di sini. Di sini sonatun. Kurang titiknya. Hah? Iya, di kitab yang lain juga doyatun. Kata Anas bin Malik berkata, ma'arifu syai'an mimma kana ala ahdin Nabi. Ma'arifu, aku tidak mengetahui sesuatu dari apa yang ada di zaman Nabi yang disia-siakan di zaman beliau. Kila as-salat, apakah yang Anda maksud adalah salat? Qala alaysa salat dhayatum ma dhayatum biha. Bukankah kalian telah menyia-nyiakan waktu sholat? Nanti di riwayat berikutnya beliau menangis melihat kondisi sebagian manusia di zaman beliau menyia-nyiakan waktu sholat. Qala haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Abi Rawadi Akhi Abdul Aziz qala sami'tu Zuhriyya yaqulu dakhaltu Anas. Jadi Az-Zuhri Muhammad bin Muslim seorang sigorun tabi'in. Sigorun tabi'in itu hanya menjumpai beberapa orang sahabat saja. Dan itu pun sahabat-sahabat yang mutaakhir mauti, belakangan meninggalnya. Dakhaltu ala Anas Ibni Malik bin Dimashq. Aku menjumpai Anas bin Malik saat dia berada di Dimashq, Suriah dan sekitarnya. Wa huwa yabki, dalam keadaan menangis. Faqultu, lalu aku bertanya kepadanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Anas? Faqala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah. Wahai sholat pada dunia. Jadi Anas menceritakan bahwa yang tersisa sekarang ini yang disia-siakan oleh manusia hanyalah sholat. Tidak ada yang lainnya. Padahal kalau sholat saja sudah disia-siakan, diakhir-akhirkan waktunya, apalagi amalan-amalan yang lain. Karena sholat nanti di akhirat ini penentu utama. Kalau ini baik, maka yang lain menjadi baik. Kalau sholat buruk, maka yang lain sudah nggak bisa lagi diharapkan. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Bab orang yang sholat itu bermunajat kepada Rabb-nya. Apa makna bermunajat? Bermunajat bahasa Indonesianya apa itu maknanya? Berkomunikasi. Naja yunaji munajat. Nah, berbisik-bisik. Berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara apa? Salat. Makanya salat itu satu-satunya ibadah yang siang malam dikerjakan. Beda dengan puasa 1 tahun sekali. Haji juga demikian, zakat juga demikian. Sholat ini setiap hari, setiap malam kita kerjakan. Menunjukkan kita itu sangat butuh kepada Allah. Butuh bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham an Qatadah ibnu Di'am as-Sadusi an Anasi ibni Malik qala qala an-nabi inna ahadakum idza shalla yunaji rabbah. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka dia sedang bermunajat. Fala yakfilanna an yaminihi walakin tahta qadamihi al-isra. Janganlah dia meludah ke arah kanannya. Kan tetapi di bawah kakinya atau di sebelah kirinya. Ini sudah berlalu tentang hal ini.
Wa qala Sa'idun an Qatadah la yaksilu qaddamahu aw baina yadayhi. Tidak boleh juga meludah mengarah depan. Walakin an yasari aw tahta qadamaihi. Dan tetapi sebelah kiri atau di bawah kaki. Wa qala Syu'batu la yabzuku baina yadayhi. Wa ala an yamini walakin an yasari aw tahta qadamihi. Membuang dahak, membuang ingus ini tidak boleh di arah tersebut. Qala Humaydun an Anas an Nabi la yabzuk fil qiblati wala an yamini wala an yasari aw tahta qadamihi. Haddatsana Hafsu ibnu Umar qala haddatsana Yazid ibnu Ibrahim qala haddatsana Qatadah an Anas ibnu Malik. Anin Nabi qala i'tadilu fis sujud. I'tadilu bersifat pertengahanlah kalian di saat sujud. Wala yabsut dhira'aihi kal kalbi. Janganlah dia menyentuhkan lengannya ini ke lantai. Sebagaimana lengan anjing disentuhkan ke lantai. Jadi ini disentuhkan ke lantai, ini hukumnya makruh, Pak. Tidak sampai haram, tapi makruh. Jadi harus diangkat sedikit lengannya. Wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamini fa innahu yunaji rabbah. Apabila dia membuang dahak atau ingus, janganlah ke arah depannya atau ke arah kanannya. Kenapa? Karena dia sedang bermunajat kepada Rabb. Babul ibradu bidzuhri fi syiddatil harri. Bab bolehnya ibrad. Ibrad ini memundurkan waktu duhur sampai udara menjadi dingin. Namanya apa? Ibrad. Ini di saat apa? Di saat musim panas. Karena sangat panas sekali, apalagi para sahabat nggak pakai karpet, nggak pakai ini keramik, langsung ke tanah. Karena itu terasa, apalagi tanah yang berpasir-pasir. Oh ini panas banget. Kalau tanah lempong dingin ya. Haddatsana Ayyub ibnu Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsana Abu Bakrin an Sulaiman qala Shalih bin Kaisan haddatsana Al-A'raj Abdurrahman wa wiru an Abi Hurairah wa Nafi maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar annahuma haddatsahu an Rasulillah annahu qala idza ishtadda al-harru fa'abridu fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Jadi kalau panas bersangatan ini sebabnya karena hembusan faid neraka jahanam. Jadi neraka jahanam diberikan izin 2 kali oleh Allah untuk menguap di saat musim dingin dan di saat musim panas. Haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar. Nah, ngapoknya Bundar. Kalau sebelahnya nanti haddatsana Bundar, Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far, lapoknya nanti apa? Bundar. Yang sebelumnya apa? Bundar. Jadi boleh juga Pak Joko ngasih nama anaknya ketujuh nanti Pak Joko namanya apa? Bundar. Bulat. Nah, Muhammad bin Ja'far ini Bundar, anak tiri dari Syu'bah ibnul Hajjaj. Anil Muhajiri an Nabil Hasan Samia Zaid ibn Wahbin an Abi Dzar al-Ghifari. Qala adzana muadzinan Nabi. Ahdura. Kata Abu Dzar al-Ghifari, muadzin Nabi memandangkan azan zuhur. Lalu Nabi berkata abrid. Biarkan dulu dingin. Biarkan cuaca menjadi dingin dulu. Diundur-undur dulu waktu dulu. Ini kapan? Ketika panas bersangatan.
Au qala intadir, tunggu. Berarti apa? Muadzinnya disuruh stop dulu ini. Jangan apa? Jangan memandangkan azan. Wa qala syiddatul harri min fayhi jahannam. Fa idza ishtadda al-harru fa abridu anis-salati hatta ra'ayna fai'at tululi. Apa terjemahannya di situ fai'at tululi? Bayang-bayangan suatu benda. Bayangan yang sama ya. Nah, ini kalau sekiranya bayangan benda sama panjangnya, berarti ini sudah mendekati masuk asar ya. Karena panjang dikit bayangan tersebut daripada bendanya, maka masuk waktu asar. Berarti diakhirkan ini. Ini apa? Kalau kondisinya panas. Hadatsana Ali bin Abdullah al-Madini qala hadatsana Sufyan qala hafidnahu min az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah an Nabi qala idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salati fa inna shiddatal harri min fa'i jahannam washtakatin naru ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabb-nya. Berarti neraka ini bisa bicara juga. Bisa apa? Mengadu, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya Rabbi, akala ba'di ba'dhan. Wahai Rabbku, sesungguhnya sebagian kami memangsa sebagian yang lain. Kenapa? Karena belum ada penghuninya yang dilemparkan ke dalamnya, sehingga apa? Saling membakar satu sama lain. Fa'adina laha binafasaini nafsi fi syita wa nafasi fi shayfi. Lantas Allah memberikan izin kepada neraka untuk menghembuskan nafasnya 2 kali dalam setahun, di saat musim dingin dan di saat musim panas. Bahwa asyaddu ma tajiduna minal harri, maka itu adalah asyaddu, panas yang bersangatan yang kau temui dapati. Kalau di Arab itu bisa sampai 60 lebih, 60 derajat ya panasnya, 65 sampai apa keluar bisa. Apalagi puasa, puasa itu pasti musim panas yang puncak-puncaknya musim panas. Di situ apa matang-matangnya pol. Haddatsana Umar bin Hafsin qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Abu Shalih an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah abridu bidzuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Nah, ini sama semua hadisnya, cuma riwayat sahabatnya yang berbeda. Babul ibradi bidzuhri fi safar. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyasin qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Muhajirun Abdul Hasan maula libani Taimillahi qala sami'tu Zaida ibnu Wahb an Abi Dzar al-Ghifari qala kunna ma'an Nabi fi safarin. Kata Abu Dzar al-Ghifari, dulu kami bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Fa arada al-mu'adzinu ay yu'adzina lidzuhri. Lantas muadzin Nabi ingin mengumandangkan adzan dulu. Faqala Nabi abrid, tunggu, dinginkan dulu. Tsumma arada ayu adzin faqala lahu abrid hatta ra'ayna fai'at tululi. Faqala Nabi inna shiddatal harri min fa'i jahannam. Ini sama dengan sebelumnya. Babu waktu duhri inda zawal. Bab waktu duhur, masuknya waktu duhur ketika tergelincir. Bukti matahari itu tergelincir karena ada apa, Pak? Ada bayang-bayangan. Kalau bayang-bayangan benda belum ada, maka berarti matahari pas di atas kepala. Waqala Jabir kana Nabi yusalli bil hajirah.
Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah kharaja hina zaghat asy-syamsu fa shalla dhuhra fa qama 'ala al-mimbar fa dzakara as-sa'ata dzakara anna fiha umurun idhaman thumma qala man ahabba yas'ala an syai'in falyas'al fala tas'aluni an syai'in illa akhbartukum bima dumtu fi maqami hadha fa aksara an-nasu fil bukai wa aksara an yaqula saluni fa qala Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi fa qala man abi qala abuka Hudzafah summa aksara an yaqulu saluni fa baraka Umar ala rubbatayhi fa qala radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fasakata thumma qala uridat alayya al-jannatu wan naru anifan fi urudi hadhil haidha falam arakal khairi wasyarri. Ini yang menjadi syahid dalam bab ini, dalam hadis ini, bahwa Rasulullah keluar untuk sholat duhur hina zaghatis syamsu, ketika apa? Matahari telah tergelincir. Haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah haddatsana Abul Minhal an Abi Barzata kana Nabi yusalli subha wa haduna ya'rifu jalisahu. Kata Abi Barza adalah Nabi selesai sholat subuh, salah satu di antara kami ya'rifu jalisahu, mengenal siapa di sampingnya. Berarti ini matahari sudah apa? Sudah belum kelihatan. Sudah banyak bayangan-bayangan putih kan? Sehingga saling mengenal satu sama lain. Wa yaqra'u fiha ma baina sittina ila mi'ah. Rasulullah membaca di saat sholat subuh antara 60 hingga 100 ayat. Wah, terang ini kalau sampai 100 ayat. Wa yusalli dhuhra idza zalatis syamsu, dan dia sholat duhur apabila matahari tergelincir. Wal asra ahaduna yadhhabu ila aqsal Madinah raja'a wasyamsu hayyatun. Dan sholat asar tatkala salah satu di antara kami pergi ke ujung kota Madinah, lantas kembali lagi sementara matahari apa? Masih terang. Wa nasitu ma qala fil maghrib, aku lupa apa yang diucapkan pada sholat maghrib. Wa la yubali bi ta'khiril isya ila sulusil lail tsumma qala ila syatril lail. Jadi Rasulullah mengakhirkan waktu isya hingga sulusul lail. Ila sulusul lail, sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal. Tsumma qala ila syatril lail, hingga nisful lail. Wa qala Mu'adz qala Syu'bah tsumma laqitu marra fa qala au sulusul lail, atau sepertiga malam awal. Nah, demikian ada yang bertanyakan, Pak? Tadi yang sholat lebih afdol di akhir waktu itu kan? Maksudnya Afdol di waktu. Afdol di waktu sholat. Ya, sholat isya itu kan di akhir. Oh, isya tadi ya. Ya, di akhir waktu gitu. Itu sholatnya berjamaah atau sendiri tak? Berjamaah. Harus berjamaah juga. Iya, bisa berjamaah, bisa sendirian. Itu sendiri mengalahkan keafdolan sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Oh, itu lain lagi ceritanya. Maksudnya ini waktu isya itu afdolnya diakhirkan. Diakhirkan berjamaah. Mau dia sendiri atau berjamaah? Walaupun sendiri. Iya. Kalau dia mau sendiri berjamaah, maka dia mau berjamaah di awal waktu tidak ada masalah. Maksudnya kan di akhir waktu. Iya. Walaupun sendiri tidak berjamaah, dia lebih afdol. Iya. Daripada orang yang di masjid berjamaah gitu. Oh, lain lagi kalau perbandingan kayaknya. Kalau perbandingannya di awal dan di akhir, baru pas perbandingannya kan. Sendiri sama sendiri gitu. Iya. Kalau perbandingan janda dengan perawan sama. Kalau di awal waktu dia tak berjamaah ya cuma Iya. Biasanya kalau cerita meja benar itu lupa suratnya karena di akhir. Nah, demikian subhanallah wa bihamdihi.